Soal nomor 5, asam arsenat adalah asam berbasa 3. Sebanyak 10 ml larutan asam arsenat diencerkan dengan air sampai volumenya 60 ml. Oke, sampai sini dulu. Asam berbasa 3 adalah asam bervalensi 3. Artinya, senyawa asam arsenat adalah senyawa asam yang memiliki jumlah H sama dengan 3. Volume awal larutan adalah 10 ml, kemudian larutannya diencerkan sehingga diperoleh volume akhir 60 ml. Jadi V1-nya sama dengan 10 ml, kemudian diencerkan dan diperoleh V akhir atau V total sama dengan 60 ml. Karena ini adalah konsep pengenceran, berarti rumus yang digunakan adalah M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V total. M1-nya tidak diketahui, V1-nya 10, sama dengan M2-nya juga tidak diketahui, V totalnya 60. Selanjutnya, larutan ini digunakan untuk menitrasi 10 ml larutan CaOH2 kali 0,2 molar dengan indikator bromtimol biru. Jadi setelah diencerkan, larutan ini kemudian digunakan untuk menetralkan atau menitrasi larutan basa kuat CaOH2 kali yang memiliki volume sebanyak 10 ml dan konsentrasi 0,2 molaritas. Bila titik akhir titrasi diperoleh saat volume asam arsenat mencapai 40 ml, maka konsentrasi larutan asam arsenat awal adalah, yang ditanya adalah konsentrasi larutan asam arsenat awal atau M1. Volume pada titik akhir titrasi adalah volume larutan yang dimasukkan ke dalam rumus titrasi atau penetralan. Nah, di sini diketahui bahwa pada titik akhir titrasi, volume asam arsenatnya adalah 40 ml. Artinya, dari total 60 ml larutan asam arsenat yang digunakan, itu hanya 40 ml yang dapat menetralkan CaOH2 kali. Jadi, yang dimasukkan ke dalam rumus penetralan adalah yang 40 ml, bukan yang 60 ml. Rumus penetralan, M asam dikali V asam dikali valensi, sama dengan M basa dikali V basa dikali valensi. Molaritas asam yang digunakan untuk menetralkan belum diketahui, volume asam untuk menetralkan 40, valensi asam atau jumlahannya adalah 3, sama dengan molaritas basanya 0,2 molar, volume basanya 10, valensi basanya 2. Perhitungan di ruas kiri 40 kali 3 sama dengan 120 mA, sama dengan di ruas kanan 2 kali 10, 20 kali 0,2 sama dengan 4. Jadi, molaritas asam sama dengan 4/120 sama dengan 1/30 molaritas. Larutan asam yang digunakan untuk menitrasi larutan basa CaOH2 kali itu kan larutan asam hasil pengenceran atau kondisi 2-nya. Jadi, molaritas asam yang diperoleh dari hasil perhitungan dengan rumus titrasi ini tuh adalah M2-nya. Nah, jadi kalau M2-nya sudah diketahui, kita bisa menghitung M1 menggunakan rumus pengenceran yang di awal. M1 dikali 10 sama dengan M2-nya 1/30 dikali 60. 60 dan 30 ini bisa dicoret, hasilnya 2. Kemudian M1 sama dengan 2/10 molaritas, sama dengan 0,2 molaritas. Jadi jawaban contoh soal nomor 5 adalah B. Data berikut untuk menjawab nomor 6 dan 7. Kita mulai dari nomor 6. Karena di sini terdapat persamaan reaksi, bisa kita tulis dulu persamaan reaksinya biar bahasnya gampang. Selanjutnya, pastikan koefisien reaksinya itu setara. Nah, di sini tuh udah setara ya, koefisien reaksinya kanan-kiri. Diketahui dalam suatu larutan terdapat 0,05 molar NaI dan 100 ml HOCl yang dihasilkan dari pengenceran 5 ml HOCl 3 molaritas. Diketahui konsentrasi NaI dalam reaksi ini adalah 0,05 molaritas dan volume HOCl dalam reaksi adalah 100 ml. Volume HOCl 100 ml ini tuh diperoleh dari pengenceran 5 ml HOCl 3 molaritas. Artinya ini adalah kondisi pertama, jadi 5 ml adalah volume 1 dan 3 molarnya adalah M1. 100 ml itu adalah kondisi akhir setelah pengenceran, jadi 100 ml adalah volume akhir atau volume total. Yang ditanya adalah konsentrasi larutan HOCl yang diperoleh dari hasil pengenceran, berarti M2 yang ditanyakan. Langsung aja masukkan ke rumus pengenceran, M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V total. M1-nya 3, V1-nya 5, sama dengan M2-nya tidak diketahui, V totalnya 100 ml. Jadi M2-nya sama dengan 3 kali 5, 15/100, sama dengan 0,15 molaritas. Jadi jawabannya C.
Soal nomor 7, dari pembahasan sebelumnya kita sudah memperoleh beberapa data. HOCl yang digunakan dalam larutan atau dalam reaksi ini adalah HOCl yang diperoleh dari hasil pengenceran, yaitu HOCl kondisi 2 ya, volumenya 100 ml dan konsentrasinya 0,15 molaritas. Dari sini kita bisa menentukan molnya sama dengan M kali V, yaitu 0,15 dikali 100, karena 100-nya mililiter, jadi satuannya adalah 15 milimol. Kemudian untuk NaI, di sini NaI yang digunakan memiliki molaritas 0,05 molaritas, tapi volumenya belum diketahui, jadi asumsikan aja volumenya adalah X mililiter. Sehingga molnya NaI adalah 0,05 X milimol. Yang ditanyakan adalah konsentrasi HCl yang terdapat dalam larutan. Konsentrasi HCl dalam larutan dihitung menggunakan rumus molnya HCl dibagi volume larutan total. Karena reaksi ini terbentuk dengan melarutkan 100 ml HOCl dengan X ml NaI, jadi volume larutannya ini adalah volumenya HOCl yaitu 100 ml ditambah volumenya NaI yaitu X mililiter. Berdasarkan informasi soal, diketahui reaksi tersebut berlangsung secara stokiometris sempurna. Stokiometris sempurna artinya perbandingan koefisien dari pereaksi sama dengan perbandingan molnya. Artinya perbandingan koefisiennya HOCl dengan NaI ini sama dengan perbandingan mol HOCl dengan NaI. Pada kondisi ini, kedua pereaksi akan habis bereaksi, jadi tidak terdapat pereaksi pembatas. Artinya untuk menentukan molnya HCl, kita tuh bisa menggunakan perbandingan dengan molnya NaI ataupun dengan molnya HOCl. Tapi karena di sini NaI belum diketahui volumenya, kita menggunakan perbandingan dengan molnya HOCl. Di sini kan koefisien HCl sama dengan koefisien HOCl, otomatis molnya juga sama. Jadi molnya HCl berdasarkan persamaan reaksi ini adalah 15 milimol. Untuk menentukan volume NaI yang digunakan dalam reaksi, kita bisa menggunakan konsep stokiometri sempurna tadi, yaitu perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol. Koefisiennya HOCl 3 dibanding koefisien NaI 1 sama dengan molnya HOCl yaitu 15 milimol dibanding molnya NaI yaitu 5 kali 10 pangkat min 2 X milimol. Ini tinggal dikali silang, jadikan 15 kali 10 pangkat min 2 X milimol sama dengan 15 milimol. 15-nya dicoret, jadi X-nya sama dengan 1/10 pangkat min 2 sama dengan 100 ml. Karena datanya sudah lengkap, kita bisa menentukan molaritasnya HCl sama dengan molnya HCl yaitu 15 milimol dibagi volume larutan kan 100 plus X, X-nya juga 100, jadi volume larutan total adalah 200. 15 dibagi 200, ini sama dengan 7,5 kali 10 pangkat min 2 atau 0,075 molaritas. Jadi jawabannya adalah E. Soal nomor 8, 7,2 gram sampel asam cuka dititrasi dengan 600 ml larutan KOH 0,1 molaritas hingga mencapai titik ekivalen. Kemurnian sampel asam cuka tersebut sebesar, sampel ini tuh sama dengan cuplikan. Jadi massa zat ditambah pengotor. Artinya dalam 7,2 gram sampel asam cuka itu tidak semuanya adalah massanya asam, melainkan massa asam ditambah massa pengotor. Yang ditanya adalah kemurnian sampel asam cuka. Nah, kemurnian sampel asam cuka artinya adalah kadarnya asam dalam sampel. Rumus yang digunakan adalah gram asam dibagi gramnya sampel dikali 100%. Gram asam di sini ditentukan dengan cara menitrasi sampel dengan larutan KOH 0,1 molar 600 ml. Langsung aja di sini kita tuliskan rumus untuk penetralan yaitu mol asam dikali valensi atau jumlah H sama dengan mol basa dikali valensi atau jumlah OH. Karena yang akan kita tentukan adalah gramnya asam, jadi mol asam ini dijabarkan menjadi gram asam dibagi mR. Untuk valensi, asam cuka itu kan CH3COOH. Kalau diionkan menjadi CH3COO- plus H+. Jadi valensinya 1 karena asam cuka melepaskan 1 ion H+. Untuk basa, di sini kan yang diketahui adalah molaritas dan volume. Jadi dijabarkan menjadi molaritas basa dikali volume basa dikali valensi. Gram asamnya ditanyakan,
mR dari asam cuka ini bisa dihitung totalnya 60 dikali 1 sama dengan molaritas basa yang digunakan untuk menetralkan adalah 0,1, kemudian volume basanya kan 600 ml. Ini dikonversi ke liter jadinya 0,6. Valensi basanya 1. Jadi gram asam per 60 sama dengan 6 kali 10 pangkat min 2. Gram asam sama dengan, ini dikali ya, 60 kali 6, 360 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 3,6 gram. Terakhir kita tentukan kadar asam dalam sampel. Gram asamnya sama dengan 36 kali 10 pangkat min 1 gram. Gram sampelnya 72 kali 10 pangkat min 1 dikali 100%. 36 dan 72 dicoret, di sini 2, kemudian 100 dibagi 2 sama dengan 50. Jadi kadar asam dalam sampel adalah 50%. Jawabannya C.